Oke guys, teman-teman semuanya, yang pasti salam olahraga, bukan ya? Salam olahraga. Kita mau bahas soal apa ini? Soccer. Oh, enggak ya. Jadi kali ini saya Heri Setiawan, boleh kenalin? Ya, saya Yohan Belgia. Iya, ini salah satu penyiar Kota Semarang gitu Tapi ya. nggak terkenal. Nggak terkenal sih nggak masalah, tapi penyiar gitu ya. Pokoknya kalau orang, kamu kerjanya apa sih? Penyiar. Penyiar. Keren nggak sih? Penyiar. Iya kan? Walaupun radionya apa sih gitu. Radionya apa sih? Nggak pernah denger tuh. Ya biasalah rata-rata seperti itu ya. Nah kali ini saya menghadirkan narasumber gitu ya, narasumber. Nah pokoknya gimana ya? Ya awalnya sih saya coba-coba ya. Oke deh, kita mau tanya-tanya seputar tentang siaran radio gitu ya. Pas berhubungan dengan broadcaster juga gitu kan. Nah di sini ya, mungkin saya akan banyak-banyak mengupas tentang bagaimana sih jadi seorang public relation yang baik gitu ya. Nah menurut kamu gitu ya, public relation itu apa sih? Public relation itu gimana caranya kita menyampaikan sesuatu dengan cara yang asik, cara yang unik, cara yang pasti harus tahu tujuannya ya, harus tahu tujuannya, harus tahu apa namanya, goalnya kemana nih. Jadi nggak cuman asal ngomong doang, tapi kita punya data untuk kita ngomongin itu. Jadi nggak gitu. asal, kalau bahasa Semarang jeplak. Asal jeplak tuh. Nah jadi harus ada sumber-sumber yang jelas. Yes, betul. Ya kalau nggak ada sumber yang jelas tapi disampaikan gimana? Itu namanya hoax. Hoax ya. Nah, itu nggak boleh. Nah akhir-akhir ini juga rame yang namanya hoax ya. Banyak banget. Nah menurut kamu sendiri nih sebagai seorang penyiar radio, filter apa sih yang membuat biar berita itu tuh benar-benar ya bisa disampaikan, benar-benar ada data yang lengkap gitu. Oh, yang pasti kita harus nyari dari beberapa sumber, nggak boleh dari cuman satu sumber aja gitu ya. Tapi harus dari beberapa sumber, dari media-media, dari koran. Sampai sekarang koran masih sih. Koran masih eksis Koran ya? masih eksis, masih ada beberapa koran yang eksis. Koran elektronik pun sekarang udah mulai eksis juga kan. Jadi kita bisa nyari informasi-informasi yang kita terima, nggak langsung kita telan, tapi kita harus nyari dulu sumbernya, itu benar atau enggak. Jadi nggak cuma beberapa sumber doang, tapi nggak cuma ke satu sumber doang, tapi ke beberapa platform. Berarti harus banyak segi. Yes, gitu betul. Ya? Biar kita tahu satu berita itu akurat enggak gitu kan. Nah kadang sumber-sumber kan banyak yang tanya, Kak sumber itu apa sih gitu ya. Terus biar sumbernya file itu harusnya sumbernya yang mana sih, yang referensinya dari mana gitu kan. Biasanya dari media-media yang terkenal gitu. Ya sudah terpercaya gitu ya. Sudah terpercaya gitu. Sebut saja PIP gitu ya. Sebut saja Timpun. Sebut saja suara. Ya, suara gitu ya. Aduk bukan ya. Tapi ada beberapa juga media yang terlalu fokus sama ini, sama apa namanya? Berita-berita yang hoax gitu, banyak banget. Memang dibentuk untuk mengelabui para pembacanya mungkin. Itu makanya kita harus jeli banget kalau kita mendengarkan sesuatu ataupun kita mendapatkan apa ya namanya, sebuah informasi, sebuah berita. Kita harus nyaring dulu tuh bener-bener tuh. Nah ini kita flashback sebentar nih ya. Kenapa sih gitu ya, kok bisa nyasar jadi penyiar radio? Kenapa gitu ya? Karena basicnya tuh aku suka ngomong. Jadi aku suka ngomong banget. Dan pertama kali aku dengerin radio itu zaman-zaman SD gitu. SD ya? Zaman-zaman SD gitu tuh aku suka banget sama orang yang ngomong sendirian gitu. Oh, jadi memang kerjanya ngomong sendirian gitu, tapi dibayar. Gitu, tapi dibayar. Sampai aku tuh pernah punya kejadian gini. Waktu di kamar, waktu itu kan kamar masih bareng orang tua kan. Ketahuan lagi ngobrol-ngobrol sendiri gitu. Jadi sebelum zaman ada vlog nih, ini kayak arah ke Indigo gitu ya. Jadi sebelum ada vlog nih aku suka banget ngomong-ngomong sendiri di depan tembok gitu. Ya, makanya kamu sering cover lagu di Instagrammu gitu ya. Nah, gitu, jangan lupa follow. Dulu nanti tak kasih deh ya, kasih di bawahnya gitu ya. Boleh. Nah, gitu. Jadi ceritanya suka ngomong sendiri di depan tembok, terus orang tua pernah mergokin dan lihat langsung pernah tuh aku respon yang aku mau dibawa ke psikiater. Dikira orang gila baru gitu ya. Oke. Tapi emang
kita jadi penyiar, kita jadi memang harus gila. Oh, gitu ya? Kita harus memang gila. Maksudnya gila, kita cinta sama apa yang kita kerjakan, ya kan? Good. Poinnya tuh ya. Poinnya harus kita, apa yang kita Lakukan kerjakan itu harus kita cintai harus dulu. kita cintai dulu. Nah, Sampai kita nikahi. Bukan ya? Enggak. itu sampai gila sih itu. Itu mungkin aku masuk masa tahap gila ya, tahap kesana ya SD gitu ya. Nah, itu. Jadi waktu kecil suka ngomong sendiri, terus ketemu nih sama radio. Dulu belum zaman, belum tahu ya Mas. Oh, sudah tahu apa? Udah. Jadi sampai di sini gitu ya. Sampai di Semarang. Aku dulu. Oh, berarti aslinya memang enggak Semarang nih. Aku lahir di Semarang, tapi gedeku enggak di Semarang. Oh, berarti gedeku di gede apa? Maksudnya umurnya. Soalnya kamu gedenya gini. Harusnya gini kan. Jadi di Sumatera, terus balik lagi ke Semarang, dengerlah yang namanya radio. Nah, jadi di sana nggak ada radio. Oh, berarti pelampiasannya sini ya. Akhirnya balik lagi ke sini. Balik lagi ke Semarang, sampai aku tuh ada di titik dimana semua channel radio dan namanya aku tahu semua. Di Semarang. Apa aja coba dulu. Boleh sih, nggak apa-apa sih, boleh. Dulu Agape ini boleh boleh. Jadi Agape itu kan namanya kan Agape Ciami. Dulu nggak ada tuh Agape, namanya Ciami dulu. Memang Ciami aja. Ciami aja. Radio Ciami gitu ya. Akhirnya radio ini. Akhirnya aku bisa siaran di sini kan, keren banget ya kan? Keren sih. Berarti ada sejarahnya. Ada sejarahnya. Terus sampai cocokologi mungkin ya. Boleh lah. Terus sampai kasus radio di mana dia ditutup, terus penyiarnya pindah kemana-kemana tuh aku tahu semua. Oh, ternyata juga banyak gitu. Jadi bahan-bahan referensi banyak banget untuk dia. Jadi penyiar itu nggak cuma satu orang doang, tapi beberapa narasumber juga gitu, dari beberapa sumber gitu. Gitu ya. Akhirnya benar-benar kamu masuk dari sini itu atas benar-benar mungkin niatnya sendiri gitu ya. Datang Pak ngelamar anak siapa? Enggak ya. Datang mau ngelamar gitu. Waktu itu niatnya kecemplung sini tuh memang pengennya sih memang benar-benar pengen siaran gitu ya, pengen gitu. Tuh denger ya, pengen siaran loh. Pengen. pengen. Oh, bukan. Jadi asal usulnya aku nyemplung di dunia penyiaran ini. Broadcast ya. Broadcast ini ya itu dari hobinya suka ngomong sendiri sampai waktu ngelihat berita nih, wah ada buka lowongan siaran nih, langsung sikat ya. Nah, jadi memang ternyata ada prosesnya ya. Yes. Nah, di situ kan nggak mungkin langsung kita ahli nih gitu ya. Langsung siarannya kece lah ya. Terus siarannya bletot lah ya. Kayak aku pertama dulu gitu. Nah, mungkin ketahuan deh. Nah, mungkin banyak gitu kan. Nanti video ini bakal dikomen banyak ratusan ribu mungkin jutaan. Yes. Jadi mungkin bisa kasih tips gitu ya bagaimana menjadi seorang penyiar yang baik gitu kan. Openingnya bagaimana, terus nanti bagiin tipsnya bagaimana, closingnya bagaimana, biar bisa itu identitasmu gitu. Yang pasti kita harus punya karakter dulu kan. Karakter. Yang pertama karakter. Harus punya karakter dulu. Gimana suara kita, gimana kita. Jadi setiap acara itu kan beda-beda tuh. Jadi kita harus punya karakter di mana ketika kita bawain suasana moodnya harus bagus dulu. Anak muda ya, kita harus berbicara seperti anak muda. Kalau di acara orang-orang yang udah oldies gitu, pengalaman nih. Orang tua tahu-tahu dipanggil lo muda itu gitu makanya ya. kan suaranya tua, orangnya muda gitu. Harusnya kebalik nih ya gitu. Terus yang pasti jangan pernah puas, karena aku pertama kali masuk ke sini kan belum tahu yang namanya dunia penyiaran kan, belum tahu. Aku kalau dengerin waktu zaman-zaman dengerin radio dulu sepertinya enak nih gitu. Jadi kalau ngomong asal jeplak, ternyata enggak ya. Ternyata enggak. Waktu pertama kali masuk ke sini jadi dites kan? Dites ternyata waktu direkam suaraku jelek. Nah, itu ekspektasinya udah gitu ya. Wah, aku bisa nih, gitu. Ternyata direkam lihat dengar suaranya sendiri gitu ya. Aku sampai males tuh, sampai mixernya waktu itu kayaknya akhirnya enggak jadi siaran sini gitu ya. Berapa ganti mixer sih? Enggak sampai. Paling mic doang, Cecel.
Jadi memang butuh proses ya. Nih yang pertama kita harus nikmati proses dulu gitu kan. Iya. Terus kita bagaimana ya pasti perbanyak wawasan kita. Perbanyak wawasan pasti harus punya wawasan. Ya mungkin kita penyiar radio wawasannya cuman ayo gitu. Gak mungkin kita cuman tahu wawasan cuman lingkupnya ini aja ya, kan. Cuman ini doang karena orang itu butuh informasi. Betul. Butuh informasi dan butuh diedukasi. Nah, gitu. kadang orang kan pengennya kan wah aku mau seperti kakaknya itu keren gitu kan. Kan ada yang seperti itu. Nyatanya kan malah beleto. Oh, iya. Beda. Mungkin kita boleh lah memiliki boleh fans, ya. Boleh banget. Memiliki idola. Memiliki idola boleh, tapi kita juga harus realistis dengan apa yang kita punya. Gitu. Jadi memang harus perlu sadar diri. Yang sadar diri boleh sih. Yang penting sih jangan pernah puas ya. Iya, betul. Ketika kita mungkin mengidolai seseorang, kalau bisa kita lebih dari mereka. Kalau bisa kita lebih, idola kita harus digodain. Enggak. Kita belajar dari mereka, tapi kita juga poin-poin pentingnya dia gitu yang bagus kita ambil aja. Kalau kata orang sekarang, APBN. APBN apa itu? Ambil positif, buang negatif. Oke, ya. ATM, amati, tiru, modifikasi. Yes, betul loh. Gitu ya. Mungkin memang harus kreatif juga sih. Harus kreatif. Apalagi kita menyampaikan informasi yang kalau bisa monoton kan nggak ada yang dengerin, apalagi seorang podcast. Iya, makanya apalagi monoton. Kalau ada gambarnya pun, kalau monoton ya nggak ada yang mau juga. Apalagi ini nggak ada gambarnya gitu. Apalagi nggak ada gambarnya. Kita kan juga pernah nggak sih waktu siaran? Mungkin kan kalau di radio itu kan ada khusus untuk mengetahui nih trafficnya yang banyak dengerin siapa ini. Pernah nggak sih kamu siaran nggak ada yang dengerin? Jadi ngobrol-ngobrol sendiri gitu. Waktu itu sih hampir jarang aku siaran. Hampir jarang nggak tahu sih makanya. Karena nggak tahu. Hampir jarang ada yang dengerin atau enggak? Enggak. Jadi kalau waktu kalau sekarang kan jam siaran kan agak berkurang ya kan, Kalau waktu zaman waktu awal-awal dulu 5 tahun ke belakang. Enggak 5 tahun, mungkin 2 tahun ke belakang kemarin. Masih banyak yang dengerin, maksudnya yang minta lagu, request lagu ataupun curhat gitu. Kamu mungkin pengalaman juga kan? Ada. Kita tutup dulu ya. Iklan dulu ya. Kita iklan dulu. Jadi bentar ya. Di sini aja. Oke, bukan salam olahraga lagi gitu ya. Cara apa ini salam olahraga? Tapi bahasnya tentang radio tapi enggak penting-penting amat gitu ya. Oke nih, kita jadi penting. Iya betul sih. Informasi juga. Informatif lah sebenarnya. Nah, kalau radio, kita ngomong-ngomong radio gitu ya. Radio itu nggak bisa mengudara kalau nggak ada seperti mixer, terus mikrofon, terus banyak lagi komputer, itu pemancar. Nah, pernah nggak sih gitu kan dari radio sendiri gitu kan, dari pihak radio itu kayak memberi mungkin seperti training ataupun apa gitu kan, mungkin bisa di-sharing bahwa kita seorang radio pun juga harus menguasai komputer kan, terus menguasai mixer ya. terus menguasai ya emosi juga kan, emosi mendengar juga. Emosi ini kita diatur di situ mungkin bisa kan, bisa dibagiin sih pengalamannya bagaimana sih kita bisa mengoperasikan itu semuanya. Jadi kita sebagai penyiar radio, mungkin ada di beberapa radio yang ada operatornya ada gitu kan, tapi kita enggak. Tapi lebih asik kalau kita ngoperatorin sendiri. Betul, karena kita tahu timingnya, kapan kita tahu mau masuknya kapan, mau masuk di mana aja terserah ya kan, terserah kita. Nah yang pasti kita harus tahu dulu cara ngoperasiin komputernya dulu gitu kan. Terus ya pasti basicnya tahu buka start gitu kan. tahu ngidupin tahu power mana gitu kan. Terus nanti kalau error gimana nih, dikulik lah, kita harus mencari tahu itu gimana caranya mengoperasikan komputer gitu. Nggak cuma buka Excel atau Word doang gitu kan, atau internet aja dengan atau situs-situs yang situs-situs membangun. Nah, ini bangun gitu ya. Berarti memang penting kita harus menguasai
item-item ya. Penting Teknisnya banget. harus kita tahu. Harus tahu banget gitu. Terus kita kalau nggak tahu ya tanya sama Mungkin ada teknisinya, atau operator yang memang sudah terbiasa gitu kan. penyiar senior lah, Nah, penyiar betul. senior Senior yang bisa gitu. enggak. Terus ngoperasiin mixer gimana, terus kita cara ngomong di mikrofon gimana gitu, nggak boleh Making itu perlu nggak sih? Making. miking itu sebenarnya kalau Untuk penyanyi. kita sebagai penyiar itu sebenarnya penting nggak penting? Penting nggak penting ya. Kalau- Asalkan terdengar. Terdengar. Kalau kepalanya di sini, kita ngomongnya di sini masih oke. Tapi kalau ngomongnya di sini, itu nggak boleh tuh. Ngomong sama siapa? Ngomong sama yang lain. Ngomong sama siapa ya kan? Jadi Penting nggak penting, Penting nggak penting, tapi kita harus- harus kondisikan. harus kondisikan. Ini ada contohnya nih. Oke, boleh. Ya adalah yang namanya mikrofon gitu. Kita ngomong gini boleh. Kita terus gede juga ya. Ngomong gini boleh, nggak kelihatan mukanya nggak apa-apa. Kalau ngomong gini nggak boleh. Mulut Nggak boleh. kabelmu gitu. Nah, makanya itu nggak boleh tuh. Yang dengerin siapa? Ya, yang ngomong siapa tuh betul. setan. Jadi memang harus kondisikan. Gitu. Nah, itu nggak boleh kayak gitu. Jadi penting nggak penting. Pernah nggak sih pengalaman di seorang penyiar radio gitu kan? Jadi pernah jadi keinget gitu kan? Ngobrol panjang lebar, tapi lupa menaikkan mic-nya gitu kan? Volume mic-nya. Itu pernah nggak sih? Sampai sekarang sih mungkin belum pernah. Cuman aku aja. Ngomong panjang. Belum pernah. Tapi kalau Baru tahu kalau di SMP itu kalau ada suaranya. Lagunya turun. lagunya tuh radionya mati gitu ya. Nggak pernah. Kalau aku pernahnya suaraku naik, musiknya masih naik. Oh, masih naik. Masih naik kan nggak pakai earphone. Jadi gitu. berantem gitu. Jadi berantem gitu. Itu kok berantem sih gitu. Jadi cuma gue aja. Oke deh. Terima kasih. Gue aja. Gak tahu kalau penyiar lain gitu kan. Kalau penyiar lain mungkin bocor. Jadi Bocor ya. Udah saya masih kayak ting gitu ya. Enggak. Jadi ketika musik main, mic-nya si penyiar ini belum diturunin. Oh, belum diturunin. Dia ngobrol masih kedengeran tuh. Waktu itu pengalaman yang paling jelek jangan diturunin gitu ya. Kebetulan saya itu pilek. Terus Gitu. Itu kadang volume mic itu masih tingginya ya kan. Tegang tuh gue nggak tahu. Tegang ketika sudah ada telepon masuk gitu. Waktu telepon masuk itu tuh juga waktu on air gitu kan. waduh. Bayangin ya, Terus. dimarah-marahin. Oh iya Pak, sebenarnya itu masuk di udara gitu. Bayangin. Aduh. Itu pengalaman yang jangan sampai gitu kan. Jangan Itu sampai fatal itu. gitu nih. Fatal sih. SP3 biasanya. Kalau itu terjadi SP3 ya gitu. Jadi harus fokus juga ya kalau kita sebagai penyiar, kita mau siaran gitu harus fokus juga. Kita mau melakukan sesuatu, makanya itu harus benar-benar yang Mungkin namanya salah satunya dengan skrip gitu kan. Kita punya skrip sendiri punya gitu. skrip harus banget. Waktu pertama kali Kita harus siapin bahan apa yang nanti akan disampaikan. jangan lupa Jangan baca dulu semuanya gitu kan. jangan lupa juga frekuensi radio Anda. Gak lucu kamu ngomong Gak lucu frekuensi kamu. radionya di situ, frekuensinya lain gitu kan. Bisa makanya ke SP4 ini. 38. makanya itu. Tahu sih. Apalagi pengalamanku adalah aku tahu semua frekuensi radio dan Di kota namanya yang ada di Kota Semarang ya kan. Kalau memang berarti harus, tapi nggak harus nggak sih gitu ya. Kita punya relasi yang gede juga. Relasi kalau radio kan penting sih sebenarnya. Kalau relasi pasti ya harus penting. Tapi kalau kita mendengarkan semua radio itu penting nggak penting? Penting nggak penting. Itu cuma sebagai referensi aja. Sebagai referensi aja gitu. Jadi mungkin ada salah satu penyiar idola yang di radio A, terus ada idola juga di radio B gitu. Itu nggak masalah. Tapi kalau harus addicted kita dengerin radio A B C D E F G itu penting nggak penting? Penting nggak penting. Yang mesti kita punya referensi lah. Hmm, Jangan sampai iya, iya. cuman monoton kita itu aja. Opening itu aja dari dulu sampai sekarang. Pengalaman Anda. Ketahuan deh. Terus isinya itu aja gitu kan. Itu aja. Closingnya itu aja gitu. Itu gak membangun. Radionya tutup karena gak ada iklan. Aduh. Nah, Makanya ngomong-ngomong tentang iklan gitu kan. Iklan ini yang di air itu. itu iklan. Ya ngomong-ngomong tentang iklan nih gitu kan. Mungkin iklan tuh penting
enggak sih kita mungkin kan kita sebagai penyiar juga harus cari juga kan. Nggak mungkin kita cuma siaran aja. Ya karena hidup kita dari situ. Gitu. Nah, mungkin bisa dijelasin bagaimana sih supaya kita juga bisa dapat tambahan, ini plus nih tambahan kan. Tambahan income lah ya dari iklan itu gitu. Mungkin kita seperti apa sih gitu. Apalagi nih di broadcast dan juga di komunikasi strategis kan juga advertising nih. Bagaimana sih gitu kan, boleh di-share gitu. Ya mungkin kalau kita mau mencari iklan ataupun kita sedang berbincang sama orang, yang penting image kita gini, jangan pernah underestimate sama orang. Jangan pernah kita ngerendahin orang itu ada di bawah kita. Semua orang itu sama rata, sama dulu. Mau miskin, mau kaya, mau jelek, mau ganteng, mau atasan, itu sama semua. Jadi nggak ada perbedaan karena itu. Jadi kalau kita mau banyak relasi pasti kita juga banyak pasti membantu kita juga orang kalau mungkin MC gitu kan kita kamu jadi MC aja kan penyiar radio itu kan nilai tambahan nilai plus buat kita para penyiar ini. Jadi kalau kita mau nyari iklan sebenarnya penting kita nyari iklan, tapi alangkah bagusnya kalau kita bisa memasukkan iklan ini ke dalam. Jadi kita harus gerak juga gitu kan. Mungkin contoh simpelnya gini, aku punya usaha tapi langsung aja radioku kalau ada yang nulis status aku lagi jualan ini radioku aja murah gitu kan, 100.000 Instagram sekarang ada ya pernah banyak banget sekarang kalau mau iklan. Emang radio agak-agak di ya karena mungkin diawasi gitu kan kalau radio gitu. Jadi masih mikir-mikir kalau mau iklan di Instagram ataupun apa kan masih belum pernah aja. Iya. Tapi cari sesuatu yang berbadan hukum gitu sih. Ya. Jadi memang jelas gitu kan kalau misal ada sesuatu yang mungkin kamu dirugikan ataupun apa kan udah ada badan hukumnya gitu kan. Bisa komplain. Kalau ciri-ciri yang berbadan hukum itu pakai bajunya hakim kan udah ya hukum. Itu enggak hukum lagi gitu kan. Emang harus radio jadi hukum gitu. Oke nih, sekian aja gitu kan dari kita. Biasanya kan kalau penutup itu kan pembawa acaranya gitu kan. Sekarang kamu aja yang menutup gitu. Kan jarang-jarang gitu kan. Bintang tamu gitu kan suruh tutup gitu. Untung enggak suruh buka lagi, buka. Nih. Oke, kita tutup nih. Jadi terima kasih. Ini coba nih. Mau lihat nih closingnya, contoh closing radio aja ya. Boleh dibagikan. Oh gitu ya. Oke, thank you para muda untuk sudah stay tune barengan Dion, Bilja dan Harry di sini. Jadi buat para muda yang mau mendengarkan lagi, silakan dengarkan lagi di lain kesempatan karena kita akan pamit sebentar lagi dan sampai jumpa lain kesempatan. Bye bye.